Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Afifah SW. Dengan nomor NIM 251111046, Prodi S1 Manajemen, R3, insya Allah akan melengkapi tugas persentase pendidikan agama Islam dengan kasus pelanggaran etika bisnis. Di mana latar belakang PT Asabri, yaitu PT Asabri merupakan BUMN yang mengelola dana pensiun untuk TNI, Polri, dan ASN. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi penyalahgunaan dana investasi peserta yang mengakibatkan kerugian signifikan. Di mana tujuan makalah tersebut adalah menganalisis pelanggaran etika bisnis, di mana makalah ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran etika bisnis yang terjadi di PT Asabri, serta mengaitkannya dengan nilai agama dan etika Islam dalam konteks korupsi. Di mana kronologis kasusnya itu yang pertama penyalahgunaan dana, di mana dari tahun 1995 hingga 1997 itu terjadi penyalahgunaan dana prajurit dengan sejumlah pejabat mengalihkan dana pensiun untuk keuntungan pribadi, mengabaikan tanggung jawab fidukiari. Yang selanjutnya itu ada investasi fiktif, di mana antara 2012 sampai 2019 itu ada sebanyak jumlah pegawai melakukan investasi fiktif dan mengambil saham bodong menyebabkan kerugian besar bagi PT Asabri dan peserta dana pensiun. Yang selanjutnya itu ada kasus terungkap, yaitu pada tahun 2020 Kejaksaan Agung mengungkapkan kasus penyalahgunaan dana dengan investigasi penyuluhan yang mengarah pada penemuan kerugian mencengangkan sebesar 22,7 triliun. Selanjutnya ada tersangka ditetapkan, di mana pada tahun 2021 itu 9 tersangka termasuk pejabat tinggi dan pengusaha itu ditetapkan untuk proses hukum, menunjukkan komitmen dalam menangani korupsi di PT Asabri. Di mana itu ada bentuk-bentuk pelanggaran bisnis. Ada 6. Yang pertama ada saham bodong, di mana pembelian saham yang tidak memiliki nilai sebenarnya. Yang kedua ada investasi fiktif, menjalankan investasi tanpa analisis yang layak. Yang ketiga ada reksadana tidak layak, di mana investasi dalam produk yang tidak memenuhi standar. Yang keempat ada penyalahgunaan wewenang, di mana menggunakan posisi untuk keuntungan pribadi yang tidak sah. Yang kelima ada manipulasi laporan, di mana ini dapat mengubah data keuangan untuk menutupi kerugian. Yang terakhir itu ada keputusan tidak etis, yang mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pribadi semesta, di mana sebesar 22,7 triliun itu merupakan kerugian negara akibat kasus pelanggaran etika di PT Asabri menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, sehingga mencapai 22,7 triliun, berimbas pada kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan sistem investasi. Dengan prinsip-prinsip etika yang dilanggar itu, di mana kasus PT Asabri mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip etika bisnis. Berikut adalah beberapa prinsip yang dilanggar. Yang pertama kejujuran, ada sidik,
di mana ketidakjujuran dalam laporan keuangan. Yang kedua ada amanah, disebut dengan tanggung jawab, di mana penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga keadilan, adli, yang di mana ketidakadilan dalam pengelolaan dana peserta. Yang keempat ada transparansi atau disebut dengan tabligh, yaitu kurangnya transparansi dalam investasi. Yang kelima itu kepedulian sosial, yang disebut dengan ihsan, di mana mengabaikan tanggung jawab sesuai terhadap peserta. Nah, jadi pelanggaran ini menggambarkan lemahnya integritas dan komitmen moral dalam perusahaan. Nah, di mana di sini kita dapat menentukan nilai agama dalam etika bisnis, yaitu korupsi dalam konteks Islam dianggap sebagai hulul yang berarti pengkhianat amanah. Pelanggaran terhadap prinsip halal, adil, dan jujur sangat dikencam dalam etika bisnis Islam, mendorong integritas dan tanggung jawab. Upaya penyelesaian kasus tersebut, tindakan hukum terhadap pelanggaran itu audit BPK RI menggunakan kerugian 22,74 triliun dan Kejaksaan Agung telah mendapatkan 9 orang tersangka, di mana proses pengambilan dana dan penyitaan aset sedang dilakukan untuk pemulihan kerugian negara. Di mana kita dapat mempelajari etika bisnis di Asabri itu ada 6. Yang pertama pengawasan itu penting untuk mencegah penyalahgunaan dana. Yang kedua tuh nilai agama, di mana integrasi nilai agama mendukung keputusan etis. Yang ketiga akuntabilitas, di mana akuntabilitas harus menjadi prioritas dalam perusahaan. Yang ketiga ada GCG, di mana penerapan prinsip good corporate governance sangat diperlukan. Yang kelima budaya kerja, di mana membangun budaya kerja yang jujur dan transparan. Yang keenam itu pendidikan, di mana pendidikan etika bisnis harus ditingkatkan secara berkelanjutan. Saran perbaikan masa depan yaitu yang pertama penegakan hukum, yaitu memperkuat regulasi untuk mencegah pelanggaran. Yang kedua pendidikan etika, yaitu mengintegrasikan pendidikan etika dalam kurikulum bisnis. Yang ketiga pengawasan internal, memperkuat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan. Yang keempat yaitu reformasi sistem, di mana pengubahan struktur investasi untuk transparansi yang lebih baik. Yang kelima itu meningkatkan kepercayaan, di mana membangun sistem akuntabilitas untuk publik. Yang terakhir ada kolaborasi stakeholder, di mana mengajak pihak terkait untuk bersama-sama melakukan perbaikan. Jadi kesimpulan dalam refleksi etika ini adalah kasus Asabri ini mencerminkan krisis moral dalam pengelolaan etika bisnis, di mana nilai agama yang harus menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan, sedangkan etika bisnis Islam dapat menjadi solusi untuk mencegah korupsi di masa depan. Nilai edukatif yang dapat kita ambil dari analisis makalah ini atau PPT ini, yaitu membangun kesadaran moral dan integritas. Yaitu kasus Asabri ini menunjukkan pentingnya kesadaran moral dalam lingkungan bisnis, sedangkan dalam agama dapat menjadi pedoman untuk menciptakan budaya kerja yang jujur serta mendorong generasi muda berintegritas. Referensi penting tentang kasus Asabri ini dalam menganalisis kasus pelanggaran etika bisnis di PT Asabri penting untuk merujuk pada sumber-sumber yang kredibel, termasuk laporan media dan penelitian terkait yang disusun oleh para ahli di bidangnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucap. Saya sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.